Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tiara Channel. Di video kali ini saya memenuhi permintaan subscriber saya ya teman-teman. Bubur Madura, ini ada mutiaranya. Dan ini candilnya. Candilnya itu panjang-panjang ya teman-teman. Kalau bubur Madura. Kalau di Jakarta kan candilnya itu bulat. Dan ini bubur sumsumnya. Ada bulatan ijo-ijonya. Dan ini santannya, santan kental. Kalau penasaran resep ini, simak videonya sampai habis ya teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Makasih. Ini pertama saya mau bikin candilnya, saya siapkan wadah dan saya masukkan 7 sendok makan tepung beras rose band. Dan saya tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Saya aduk-aduk biar tercampur rata. Kemudian saya ngerebus air. Ini airnya harus mendidih ya teman-teman. Kalau misalkan airnya nggak mendidih begini, ntar candilnya hancur. Dan saya tambahkan sedikit garam biar sedap. Dan airnya saya tuangkan secara bertahap ya teman-teman. Dan diaduk-aduk, kemudian tambahkan lagi airnya. Ini adonan panas ya teman-teman karena airnya mendidih. Diuleni begini ya teman-teman. Ini adonannya kayak adonan pastel. Cuman ini tepung beras sama tepung tapioka. Dan saya siapkan wadah. Kemudian saya taburi tepung kanji, tepung tapioka. Ini sarung tangannya saya baluri dengan minyak sayur sedikit ya teman-teman, biar adonannya nggak nempel. Cara ngebentuknya begini ya teman-teman. Adonannya diambil sedikit, kemudian digulung begini. Ini saya bikin gede-gede, ada yang lebih kecil lagi ya teman-teman. Cuman biar gak lama. Kalau misalkan teman-teman seneng kecil, candilnya ini silahkan bikin yang kecil. Cara bikin candilnya begini ya teman-teman. Sampai adonan habis. Ini gelintirnya udah beres ya teman-teman. Dan ditaburi tepung sagu. Biar candilnya yang udah dibentuk ini nggak nempel ke yang lain. Candil yang udah dibentuk saya sisihkan dulu. Kemudian saya siapkan wadah, lalu tuangkan air. Dan saya masukkan 4 bulatan gula merah begini ya teman-teman. Ini 200 gram dan saya tambahkan garam dan daun pandan. Kemudian saya rebus sampai gula ini mencair. Ini udah mendidih, gula udah cair. Dan saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian air gula merah ini saya saring ya teman-teman.
bersih air gulanya, nggak ada kotornya. Setelah air gulanya mendidih lagi, dan saya masukkan candil yang udah dibentuk. Kalau misalkan candil yang gagal, teman-teman, begitu dimasukin begini hancur. Ini diaduknya pelan-pelan, biar candilnya nggak hancur. Biarkan dulu mendidih sampai candilnya matang. Ini kalau udah ngambang begini, candilnya matang, teman-teman. Candilnya udah ngambang semuanya, berarti udah matang. Kemudian saya bikin pengentalnya candilnya ya teman-teman. Ini 1 sendok makan tepung tapioka dan saya tuangkan air, kemudian diaduk sampai nggak ada gerindilnya. Kemudian saya campurkan ke candil. Air tepung tapiokanya saya masukkan ke candil. Kemudian saya aduk pelan-pelan biar candilnya nggak hancur. Roti. Apa? Candilnya ini kalau masih panas kelihatannya encer banget ya teman-teman. Tapi kalau udah dingin nggak encer begini. Agak kental gitu. Ini candilnya udah mateng dan saya angkat. Udah matang candilnya. Lanjut saya mau bikin santannya. Ini saya siapkan panci dan saya siapkan 1 gelas gede santan. Saya tambahkan sedikit garam dan daun pandan. Dan ini saya bikin buat pengentalnya 1 sendok makan tepung beras dan saya tuangkan air. Kemudian diaduk-aduk. Dan santan tadi saya taruh di atas api. Diaduk-aduk sampai mendidih, tapi jangan sampai pecah ya teman-teman. Kemudian santan udah mendidih, saya tuangkan pengentalnya, air tepung beras, dan diaduk-aduk lagi. Ini kentalnya begini ya teman-teman. Kalau nggak ditambah tepung beras jadi encer banget. Santannya udah mateng, kemudian saya angkat. Ini candilnya cakep, begitu dingin. Lanjut bikin bubur sumsum. Dan ini mau bikin buletan yang hijau-hijaunya itu dulu. Ini saya pakai tepung beras rose band 6 sendok makan. Ini 4 sendok makan dulu. Dan saya tambahkan 2 sendok makan lagi. Kemudian saya tambahkan tepung tapioka 1 sendok makan, sedikit garam.
Dan ini kelapa setengah tua ya teman-teman. Saya pakai 5 sendok makan. Kemudian saya aduk-aduk biar tercampur rata. Dan saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Kemudian saya aduk-aduk. Saya tuangkan air hangat secukupnya. Kekentalan adonannya itu kayak ini ya teman-teman. Kemudian saya bentuk bulat-bulat. Ini saya taburi tepung tapioka. Saya bulat-bulat seperti ini. Udah beres ngebuletinnya ya teman-teman. Kemudian saya sisihkan dulu. Kemudian saya siapkan panci dan saya tuangkan air santannya. Dan saya tambahkan sedikit garam. Daun pandan. Kemudian saya aduk dan saya bikin pengentalnya. Bubur sumsum. Saya pakai 5 sendok makan tepung beras roast band. Kemudian saya ambil dari sebagian santannya. Dan saya aduk-aduk. Saya aduk sampai tercampur rata. Kemudian saya rebus santannya dulu ya teman-teman. Santan udah mendidih. Kemudian saya masukkan buletan hijau-hijaunya. Apinya kecil aja ya teman-teman. Masukkan daun pandan. Ngaduknya pelan-pelan ya teman-teman biar nggak hancur. Dan saya cek dulu matang enggaknya buletan yang hijau. Saya belah dulu. Ini udah matang ya teman-teman. Bagian dalamnya juga udah matang. Diaduk-aduk. Dan kemudian saya tuangkan pengentalnya. Ini apinya kecil aja ya teman-teman biar nggak gosong. Bubur sumsum udah matang, saya angkat. Lanjut saya mau masak sagu mutiara. Saya siapkan panci dan saya tuangkan air secukupnya. Tunggu sampai mendidih. Dan saya siapkan mutiara ya teman-teman. Ini saya pakai mutiara 6 sendok makan. Air udah mendidih, kemudian saya masukkan sagu mutiara. Ini lagi mendidih, saya aduk-aduk dan saya matikan apinya ya teman-teman. Ini saya rendam selama 30 menit, saya ngerjain yang lain dulu. Dan ini sagu mutiaranya saya nyalakan apinya lagi.
Kalau direndam kayak tadi itu jadi cepet masaknya ya teman-teman. Dan saya tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Ini sagu mutiaranya udah hilang putih-putihnya, udah mau mateng. Saya tambahkan sedikit garam. Sagu mutiara udah matang. Jadi sagu mutiaranya 5 sendok makan dan gulanya 5 sendok makan. Dan ini saya mau bikin pengentalnya. Ini 1 sendok makan tepung tapioka dan saya tuangkan air secukupnya buat pengentalnya ini ya teman-teman. Saya tuangkan pengentalnya. Dan diaduk rata. Matangnya sagu mutiara dengan sempurna. Kalau misalkan teman-teman mau bikin banyak, tinggal dikalikan aja dari resep ini ya teman-teman. Saya matikan apinya, udah matang, kemudian saya angkat. Udah beres bubur Madura. Mutiaranya cantik. Ini bubur sumsumnya, ada buletan hijau-hijaunya. Dan ini candilnya khas ya teman-teman. Bubur Madura itu candilnya kayak begini, panjang-panjang. Santannya kayak ini, kental. Bubur Madura. Biasanya ada ketannya ya teman-teman, saya nggak bikin ketan. Cara penyajiannya begini. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video kami, moga bermanfaat. Selamat mencoba ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini buburnya enak banget ya teman-teman, manisnya pas. Ukuran gula ngikutin berapa tepungnya. Kalau misalkan tepungnya sekilo, gulanya itu sekilo juga, gula merahnya itu. Udah beres bubur Madura. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.